Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengukuran dan Sistem Besaran Satuan dalam Fisika. Perkenalkan, nama saya Brian Fitzgerald Sanger, NIM 22013-061, kelas 1C, program studi D4 Teknik Konstruksi Jalan Jembatan, dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau MT. Pendahuluan, perbedaan mendasar antara fisika dengan ilmu-ilmu lainnya terletak pada besaran dan satuan yang dimilikinya. Dalam ilmu fisika, komponen besaran dan satuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya tinggi seorang adalah 175 cm, 175 merupakan besaran dan cm merupakan satuan. Besaran dan satuan yang digunakan dalam fisika merupakan besaran baku yang berlaku secara internasional. Untuk dapat memahami dan mengerti fisika dengan baik, kita harus mempelajari konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam fisika. Konsep-konsep dasar yang sangat penting tersebut adalah mengenai besaran fisis beserta satuannya. Kemudian aturan-aturan yang diperlukan, bagaimana cara menuliskan besaran dan satuan tersebut, serta dilanjutkan dengan mencakup berbagai besaran seperti panjang, waktu, temperatur, kuat arus listrik, kecepatan, percepatan gaya, dan masih banyak besaran fisis yang lainnya. Misalnya apabila kita mengukur lebar sebuah meja, kita menggunakan alat ukur mistar atau penggaris yang memiliki skala tertentu. Hasil ukur lebar meja yang kita ukur adalah berupa angka yang terbaca pada mistar. Dalam hal ini, besaran fisis yang diukur adalah besaran panjang. Secara umum, besaran fisis adalah suatu yang dapat dinyatakan keberadaannya dengan suatu angka atau nilai. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai acuan. Kita masuk pada pembahasan A. Besaran pokok. Kita sudah mengetahui bahwa dalam fisika, kita memerlukan satuan standar untuk menyatakan nilai suatu besaran, supaya dapat dimengerti oleh semua kalangan. Jadi, kita harus menggunakan satuan internasional yang definisinya disetujui oleh sebuah komite sains nasional. Untuk menyatakan satuan standar dalam fisika dapat dinyatakan dengan dua cara sistem satuan, yaitu sebagai berikut. 1. Satuan MKS, meter, kilogram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem metrik. 2. Satuan CGS, cm, gram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem Gaussian. Sistem MKS ini sering digunakan dalam fisika, sedangkan satuan CGS lebih sering digunakan dalam kimia, meskipun ini tidak mutlak. Namun, kedua sistem satuan ini banyak digunakan secara internasional. Sistem satuan lainnya adalah sistem satuan bridge yang populer digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Myanmar, dan Liberia. Pada satuan bridge, besaran panjang dinyatakan dalam feet, gaya dalam pound, massa dalam slug, dan waktu dalam sekon. Sistem MKS menggunakan satuan meter untuk panjang, kilogram untuk massa benda, dan sekon untuk waktu. Sistem CGS menggunakan satuan cm untuk panjang, gram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Pilihan sistem mana yang akan kalian gunakan dalam hal ini tidak ada keharusan. Namun sistem MKS adalah sistem satuan yang banyak digunakan secara luas. Perhatikan bahwa meskipun antara sistem MKS dan CGS sangat mirip, namun dalam kajian listrik magnet pada elektrodinamika, persamaan-persamaan yang digunakan di kedua sistem tersebut bentuknya cukup beda. Tentu saja antar ketiga sistem satuan ada konversi satu sama lain. 7 besaran pokok dan cukup banyak besaran lainnya dapat diturunkan dari besaran pokok yang disebut besaran turunan. B. Satuan pokok. Satuan pokok atau SI adalah beberapa satuan pengukuran baku yang didefinisikan dalam sistem satuan internasional
untuk ketujuh besaran pokok yang termasuk dalam sistem yang saat ini dikenal sebagai sistem besaran internasional. Satuan-satuan tersebut menjadi dasar penurunan untuk satuan-satuan lainnya yang termasuk dalam satuan turunan SI. Satuan-satuan pokok SI tersebut diantaranya adalah detik sebagai satuan untuk waktu, meter untuk panjang, kilogram untuk massa, ampere untuk arus listrik, Kelvin untuk suhu, mol untuk jumlah zat, dan kadela untuk intensitas cahaya. Satuan pokok SI menjadi bagian yang fundamental dari ilmu meteorologi dan dengan demikian menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nama dan simbol untuk satuan pokok SI ditulis dengan huruf kecil, kecuali untuk simbol dari satuan-satuan yang berasal dari nama orang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, meter memiliki simbol M, tetapi Kelvin memiliki simbol K, karena satuan ini dinamai berdasarkan tokoh Lord Kelvin, dan ampere dengan simbol A dinamai berdasarkan Andre Marie Ampere. C. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan ilmu yang digunakan untuk menentukan sesuatu agar bisa mengetahui seberapa panjang, lebar, ataupun tinggi dari suatu benda yang diukur. Setiap orang pastinya pernah melakukan pengukuran hampir dalam segala hal. Dengan menggunakan metode pengukuran yang benar, dengan bantuan alat pengukur, atau hanya mengukur suatu benda dengan menggunakan alat yang ada, seperti jengkal tangan dan jengkal kaki yang juga bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Hanya saja hasilnya tentu tidaklah akurat. Hal ini dikarenakan ukuran tangan dan kaki setiap orang berbeda-beda, sehingga cara ini tidak bisa dianggap sebagai cara mengukur yang benar. Hanya saja sering digunakan pada saat tidak memiliki alat ukur yang dibutuhkan. Secara umum, pengertian ilmu pengukuran adalah membandingkan nilai dari suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran sejenisnya yang telah ditetapkan sebagai satuan. Kita masuk dalam kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat arus. Saran, semoga setelah membaca jurnal ini, para pembaca lebih memahami lagi apa itu besaran, satuan, dan pengukuran. Jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami meminta kritik dan sarannya yang bersifat relevan. Terima kasih.